Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas materi mengenai reaksi redoks. Nah, kalau kalian penasaran dengan materinya atau kalian ingin tahu nih tentang materinya, pantengin video ini terus, oke? Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Baik, saya akan mulai ke materi reaksi redoks. Nah, reaksi redoks ini kepanjangan dari reaksi reduksi oksidasi. Nah, kita lanjutkan. Nah, apa itu reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi? Nah, kalau berdasarkan penggabungan dan pelepasan oksigen, reaksi reduksi ini adalah reaksi pelepasan oksigen dari zat yang mengandung oksigen. Nah, contohnya bisa kita lihat, di situ ada HGO menjadi Hg ditambah O2. Nah, ini merupakan proses reaksi reduksi. Nah, kemudian ada reaksi oksidasi. Apa itu reaksi oksidasi? Reaksi oksidasi adalah reaksi yang terjadi antara suatu zat dengan oksigen yang membentuk senyawa yang mengandung oksigen. Bisa lihat contohnya yaitu 2Cu ditambah O2 menjadi 2CuO. Nah, ini merupakan reaksi oksidasi. Kita lanjutkan. Nah, kalau berdasarkan perpindahan elektronnya, reaksi reduksi ini memiliki pengertian yaitu reaksi yang menangkap elektron atau reaksi yang menerima elektron. Nah, contohnya kita bisa lihat yaitu Cu pangkat 2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu. Itu bisa kita lihat Cu yang di sebelah kiri itu memiliki muatan sebesar 2 plus. Nah, kemudian reaksi yang di sebelah kiri itu pun menerima elektron sebanyak 2, sehingga hasilnya itu adalah Cu. Kemudian, reaksi oksidasi. Nah, ini memiliki pengertian yaitu reaksi yang melepaskan elektron atau reaksi yang menyerahkan elektron. Nah, itu bisa kita lihat contohnya yaitu Zn menjadi Zn pangkat 2 plus ditambah 2 elektron. Nah, pada reaksi ini kita bisa lihat Zn itu mengalami pelepasan elektron sebesar 2. Nah, kalau berdasarkan perubahan bilangan oksidasinya, reaksi reduksi ini memiliki pengertian yaitu reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Kemudian, reaksi oksidasi merupakan reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Nah, terus apa sih bilangan oksidasi itu? Nah, kita lanjutkan materinya. Perlu diingat, zat yang mengalami oksidasi itu disebut reduktor, sementara zat yang mengalami reduksi itu disebut oksidator. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi itu merupakan muatan di dalam atom atau molekul atau ion yang melibatkan proses transfer ion. Adapun ketentuan penetapan bilangan oksidasi atau biloks ini ada 6. Yang pertama yaitu biloks unsur bebas adalah 0. Nah, unsur bebas ini apa aja? Misalnya natrium, kalium, oksigen, dan segala macam. Nah, yang kedua adalah atom unsur logam positif sesuai golongannya, kecuali atom transisi memiliki biloks lebih besar daripada 1. Contohnya yaitu biloks natrium adalah positif 1 dan biloks magnesium itu adalah positif 2. Nah, yang ketiga ada biloks O atau biloks oksigen adalah negatif 2. Yang keempat ada biloks H atau biloks hidrogen adalah positif 1. Yang kelima ada ion non-atomik yang biloksnya itu sama dengan muatannya. Contohnya, litium pangkat positif 1 berarti biloksnya itu adalah positif 1. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, yaitu jumlah biloks atom penyusun suatu ion itu sama dengan jumlah muatannya. Nah, udah jelaskan materinya, sekarang kita coba masuk ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini soalnya yaitu tentukan oksidator dan reduktor untuk reaksi AgNO3 ditambah NaCl menjadi AgCl ditambah NaNO3. Nah, ini bagaimana pengerjaannya? Kita lihat. Nah, langkah yang pertama kita harus cek dulu nih biloks untuk atom Ag. Nah, di sini kita lihat AgNO3, Ag-nya itu biloksnya sama dengan plus 1. N itu biloksnya sama dengan plus 5.
dan O itu sama dengan min 2. Nah, ini kita dapat dari mana? Nah, kita lihat dulu ke sebelah kanan. Di sini O itu sudah kita ketahui ya sama dengan min 2 sesuai dengan ketentuan yang tadi sudah kita bahas. Dan Ag itu sama dengan plus 1 karena Ag itu termasuk atom logam ya. Nah, sehingga sekarang yang harus kita cari itu adalah atom N-nya. Maka kita masukkan ke dalam senyawanya jadi 1 ditambah X. Nah, kita belum tahu ya N itu berapa. Ditambah 3 dikali min 2. 3 itu O-nya ya. O-nya itu ada 3. Dikalikan min 2. Hasilnya sama dengan X min 5. Nah, kita pindah ruaskan jadi X sama dengan plus 5. Nah, itu sama juga caranya untuk AgCl ya. Nah, kita udah ketahui Ag-nya itu sama dengan plus 1, sehingga yang kita harus cari itu adalah bilox dari Cl-nya. Sehingga 1 ditambah X sama dengan, pindah ruaskan jadi X sama dengan min 1. Berarti atom Cl itu memiliki bilox sama dengan min 1. Langkah selanjutnya yaitu kita harus mengecek bilox untuk atom Na. Nah, di sini kita lihat di sini ada NaCl. Nah, Na itu sama dengan plus 1, sementara Cl sama dengan min 1. Nah, kita lihat ke sebelah kanan, Na itu kita sudah ketahui biloxnya sama dengan plus 1. Nah, ini kenapa bisa plus 1? Karena Na itu terletak di golongan 1A. Nah, kemudian yang harus kita cari yaitu Cl. Maka, 1 ditambah X, kemudian kita pindah ruaskan jadi X sama dengan min 1. Jadi Cl-nya sama dengan min 1, itu biloxnya. Kemudian ada NaNO3. Nah, Na-nya kita sudah ketahui tadi plus 1. O-nya juga sudah kita ketahui, min 2. Sekarang yang kita harus cari yaitu N-nya. Sama caranya seperti yang tadi, berarti 1 ditambah X ditambah 3 dikali min 2. Nah, X-nya itu kita pindah ruaskan menjadi X sama dengan plus 5. Jadi bilox dari N itu adalah plus 5. Kesimpulannya yaitu tidak terdapat oksidator dan reduktor pada reaksi ini. Ini dikarenakan tidak adanya perubahan dalam biloxnya. Nah, karena bukan reaksi redoks. Kita masuk ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya yaitu tentukan oksidator dan reduktor untuk reaksi 2Ki ditambah Cl2 menjadi I2 ditambah 2KCl. Ini caranya sama seperti yang soal pertama, yaitu kita harus cek dulu bilox untuk atom I-nya. Nah, di sini ada Ki yang kita sudah ketahui K itu sama dengan plus 1. Hingga 1 ditambah X, kita pindah ruaskan X sama dengan min 1. Sehingga I itu kita dapatkan biloxnya sama dengan min 1. Sementara I2, kenapa 0? Karena I2 itu termasuk unsur bebas. Selanjutnya kita mengecek bilox untuk atom Cl. Nah, Cl2 sama dengan 0 itu karena atom bebas juga. Kemudian KCl itu K-nya sudah kita ketahui yaitu plus 1. Kemudian kita cari Cl-nya yaitu 1 ditambah X. Jadi kita pindah ruaskan jadi X sama dengan min 1. Jadi Cl itu biloxnya min 1. Kesimpulannya yaitu oksidatornya itu adalah Cl2. Kenapa? Karena biloxnya itu mengalami penurunan. Nah, kita bisa lihat Cl2 biloxnya itu 0. Kemudian mengalami penurunan menjadi min 1. Jadi ada proses penurunan di situ ya. Nah, kemudian untuk reduktornya itu adalah Ki karena biloxnya itu naik. Nah, Ki awalnya I-nya itu adalah negatif 1 mengalami kenaikan yaitu menjadi 0. Di sini ada proses kenaikan ya biloxnya. Jadi reaksi ini merupakan reaksi redoks ya. Sekian dan terima kasih. Oke, segitu dulu materi hari ini. Gimana, kalian udah paham kan? Mohon maaf juga apabila saya ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.